Aduh, Ayolah, supaya kita pergi ke sana lagi. capek. Kalau di sana enak bisa duduk. Ayolah, di sini nggak enak duduk. Udah deh, kita jalan kecil-kecil aja ya. Oh iya nih, kita kan libur. Kamu pulang nggak? Kalau dulu nggak pulang lah ke kampung, karena kan kalau di TA online, kalau di kampung susah jaringanku, itu masalahnya. Kalau kau nggak pulang emang? Kalau aku sih kayaknya sampai ke kampung nggak bakalan pulang-pulang lagi. Maksudnya, Iya nggak pulang ke kampung. loh, kok kamu mau seperti itu? Ya malas aja di kampung, gak enak lah pokoknya. Malah menurutku lebih enak di kampung toh, bisa bebas makan sama orang tua, sama-sama, bisa pergi jalan-jalan ke sana. Kalau di sini kan boros. Ya gimana, kok misalnya pulang ke kampung pun percuma. Ya kayak malu-maluin gitu. Loh, kok malu-maluin? Masa anak sekolah kuliah di kayak gini, apalagi kuliah teologi, kok malu-maluin? Malah bangga dong. Ya saya malas aja gitu di kampung. Soalnya gimana ya, mau cerita pun saya sulit gitu. Emang kenapa? Hmm, Kok susah ceritanya? Kau kan kemana? Gini nih ceritanya. Soalnya waktu di kampung kemarin ayah saya kayak buat pula gitu. Iya, udah kemana? Ayah saya kan DPR gitu, DPR. Nah, jadi dia yang megang uang dari masyarakat gitu untuk masyarakat. Nah, tetapi saking karena dia bijaknya dalam tanda kutip saking gimana ya keegoisannya terhadap uang, dia menghabiskan uang itu sehingga dia tidak memberikannya kepada rakyat. Nah, dari situ hasil ketahuan nih sama masyarakat. Iya, iya. Dan masyarakat ya nggak mau diam dong. Iya. Mereka langsung kayak mendemo gitu dan bahkan menjerumuskan ayah saya ke penjara. Iya. Nah, maka dari itu kalau misalnya saya pulang, ya saya bingung, saya malu aja gitu. Ya biarlah di sini aja gitu. Apa nanti kalau misalnya Dewi sudah baru saya pulang. Karena kalau misalnya pulang pun ya uang juga nggak ada gitu. Semua tanah kami udah dijual, bahkan tinggal satu peta lagi. Satu peta lagi pun itu ibu saya yang mencukupi gimana caranya supaya mereka bisa hidup di sana dan ya mereka pun bisa mengirim uang saya ke sini gitu. Jadi orang tuamu sekarang gimana? Iya, kalau misalnya bapak saya atau ayah saya itu dia di penjara. Oh, di penjara. Iya, lagi proses. Makanya ibu saya stres gitu. Ya saya kan sini kuliah juga bukan kerja gitu. Saya pun bingung gitu. Iya. Terus yang kau bingungkan sekarang gimana letak masalahnya sekarang? Yang kau bingungkan itu. Saya cemas soalnya kalau mau minta uang kepada orang tua pun ya atau juga nggak ada. Mereka sana juga susah. Nah, yang saya cemaskan itu saya gimana ya? Mau hidup di sini pun saya bingung mau makan pakai apa gitu. Nah, tapi saya ada rencana nih. Soalnya kan saya ada motor. Oh iya. Rencana saya mau Gojek, tapi saya bingungnya nanti apakah bisa saya membagi-bagi tugas kuliah saya atau kerja Gojek gini. Takutnya nggak terbagi, malah saya fokus ke Gojek. Atau kalau misalnya saya lebih fokus ke kuliah, saya bisa-bisa nggak makan gitu. Bagaimana menurut kamu? Oh, berarti kau ini mau Gojek gitu. Iya, tapi saya bingung gimana cara bagi waktunya. Aduh, kalau menurut yang kau rancangkan bagaimana yang kau rancangkan? Apakah misalnya waktu habis kuliah ini atau kalau masuk kuliah gitu? Rencana Rencanamu saya, gimana? saya kamu tadi libur nih. Nah, disitu saya mau ngejar target. Oh. Nah, tapi nanti kalau misalnya ketika sudah masuk kuliah, ya otomatis saya harus bisa membagi part waktunya. Contohnya kayak hari Senin saya kuliah, Selasa nanti kalau misalnya saya nggak kuliah, saya Gojek, saya narik supaya saya juga bisa hidup di Salatiga ini. Nanti kalau misalnya rezeki juga saya bisa mengirim ke orang tua di kampung gitu. Kalau dari segi kemampuan menurut kau mampu? Dari mampu sih saya akan mencobanya supaya saya kayak melihat mampu nggak gitu. Ya mau nggak mau saya harus mampu supaya ya mau gimana lagi daripada saya nggak bisa hidup di sini. Oh, berarti persoalan kau pikirkan itu tentang ekonomi. Iya itu. Saya Terus bingung. kalau tanggapan orang tuamu, kau udah sampaikan nggak sama orang tuamu masalah ini? Apakah kau misalkan mau kau ingin Gojek, kau udah sampaikan ke orang tuamu? Dan bagaimana tanggapan Oh, orang iya. tuamu? Nah kemungkinan kalau misalnya itu kalau misalnya saya sudah betul-betul pengen menarik, saya akan cerita kepada ibu saya supaya saya bisa atau kemungkinan ibu saya punya saran. Tapi usul menarik sih itu dari kamu. Oh, bisa ya. Udah, berarti kau belum sampaikan ke orang tuamu? Belum rencana saat nanti kalau misalnya saya sudah mau menyampaikan saya apa kan. Oh, lebih baik berarti itu kalau
jujur saya, kalau saran saya ya bisa seperti kau kasih tahu dulu sama orang tuamu bagaimana tanggapan mereka tuh. Kadang masih kau kalau sama hubungan orang tua sama ibu masih lancar. Masih lancar. Ya sudah lah kalau gitu, kalau menurut saya itu sudah bagus sih. Tapi tergantung kamu sekarang, kamu nggak boleh bilang ngomong nggak bisa pulang ke kampung ya. Bagaimanapun pasti kau rindu sama orang tuamu toh. Kau nggak kesal nggak sama orang tuamu cowok ayahmu? Kalau dibilang kesal ya siapa yang nggak kesal gitu loh. Ya tapi mau gimana lagi, dia kan ayah saya gitu. Mungkin dia punya tujuan lain untuk punya jalan seperti itu. Ya sudah lah kalau gitu, saya mau membantu kau untuk kita di sini toh. Kau sudah tahu gimana keadaanku sekarang, ya kita saling menguatkan lah ya. Ya tapi terima kasih udah mau dengar cerita saya. Oh, Oh iya, iyalah. tugas kamu disiap gak? Tugas, kalau udah tugas udah sih aku kalau tugas. Oh iya, tugas-tugas saya masih numpuk nih. Bisa nggak Oh, kamu kamu belum siap? iya ke kos saya untuk ngerjain tugasnya? Oh, kalau soal tugas nanti saya bantu. Ya sudah, nanti malam aku datang ke kosmu ya, atau kabarin kau nanti ya. Oke, Ayo lah, ayo. Yuk. Mari. Dari video tersebut, itu adalah sebuah simulasi dari pendampingan yang asli. Saya akan menyampaikan data tentang pendampingan, tentang yang saya dampingi dan juga yang mendampingi. Nama yang saya dampingi adalah Abraham, itu adalah nama inisial, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, agamanya Kristen Protestan, sukunya suku Batak, alamat Medan, Sumatera Utara. Dan yang mendampingi adalah saya sendiri, Waldi Saputra Panggabean, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, agama Kristen Protestan, suku Batak, alamat Medan, Sumatera Utara. Dari proses pendampingan yang saya lakukan, saya menerapkan teori dengan pendekatan pendampingan keindonesiaan. Di dalam pendampingan keindonesiaan itu memaparkan di mana pendampingan keindonesiaan melakukan sesuai dengan agama dan struktur sosial budaya yang ada di suku tertentu atau agama tertentu. Jadi di dalam buku Pak Yopi ada 4 pendekatan dalam melakukan pendampingan keindonesiaan, yaitu dengan gotong royong, berbagi rasa dan saling menerima, persaudaraan yang rukun dan solidaritas, dan keempat, pertemanan. Di dalam proses pendampingan yang saya lakukan, saya mengambil 2 dari keempat ini, yaitu tentang berbagi rasa dan saling menerima. Dari video yang telah diputar, ada dampak kecemasan, ada sebuah dampak yang memerlukan saling berbagi rasa, di mana yang saya dampingi merasakan sebuah kecemasan di dalam kehidupannya dan juga merasakan malu. Artinya saling berbagi rasa dan saling menerima harus diterapkan di sana. Karena saling menerima berarti peduli kepada sesama sebagai wujud tanggung jawab kepada Tuhan dan juga alam. Manusia tanpa saling berbagi rasa dan saling menerima akan tidak terarah atau tidak memiliki arah, di mana manusia adalah sebuah makhluk sosial. Dan yang terakhir itu saya melakukan dengan cara pertemanan. Karena yang saya dampingi adalah teman saya dan sangat akrab. Karena itulah pendampingan pertemanan itu saya lakukan. Karena sikap pertemanan itu memampukan orang-orang yang didampingi untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap individu maupun juga kelompok. Pertemanan melaksanakan fungsi-fungsi pendampingan dengan tujuan utama mengutuhkan kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan, yakni fisik, sosial, mental, dan juga spiritualitas. Jadi pada intinya 2 ini yang saya terapkan, yang bisa saya terapkan, yaitu berbagi rasa dan saling menerima, dan yang terakhir yaitu pertemanan.
Tuhan memberkati kita.